Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Karena ada pertanyaan saudara kita ini saya mau angkat lagi, saya janji memang tanggal 17 bulan 5 2024. Videonya tayang itu jam 7.30 pagi ya, termasuk siang-siang lah karena sudah jam setengah 8. Nah, bagian Sulawesi Selatan. Jadi terima kasih banyak saudaraku karena sudah banyak info masuk lagi mengenai adanya dukungan saudara kita, doa-doanya ya, supportnya. Begitupun juga mengenai adanya saudara itu dorongannya, kehadirannya selalu tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke ya, dari ujung ke ujung tanpa terkecuali. Dan begitupun juga sebaliknya, doa selalu mengiringi saudara-saudara kita ya. Jadi oke lah saudaraku, karena ada saya catat lagi ini, saya catat ini saya mau angkat ya. Ada pertanyaan saudara kita ini saya mau angkat lagi. Karena tadi malam itu jam berapa baru istirahat like streaming saudaraku ya. Sekarang saya ngontek lagi saudaraku ya, no stop demi saudara. Nah, coba saudaraku ya. Jadi kalau saudara itu tidak mengerti lagi, tidak mau mengambil panduan ya, coba saudara, perjuangan itu bahasanya saya sudah katakan, kita sama-sama berjuang saudara ya, demi saudara. Saya bukan rekayasa, saya bukan ngoceh-ngoceh saya saudaraku. Saya buktikan apabila saya sehat ya, terkecuali saya kurang sehat ya mohon maaf. Karena pernah juga saya itu saudaraku itu pernah saya sakit itu tetap saya konten ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku karena sudah banyak info masuk, sudah banyak yang kemajuan di rumahan waletnya ya, yang sudah berapa kali rehab, begitu pun yang gagal, sudah ada kemajuan semenjak dia ngikut konten tutorial saya, videonya ya. Jadi oke lah saudaraku, saya akan bacakan ya. Ini saudara kita termasuk jauh dari Sulawesi, menyeberang lautan lagi. Nama channel @Abdullah Taufik. Hadir lagi bosku, Abdullah Taufik Riau. Jadi saudara kita ini dari Riau ya. Ini Sulawesi saudaraku, Sulawesi Selatan ya. Saudara kita ini dari Riau, selalu pantau konten bosku dan saya senang sekali. Amin. Terima kasih banyak saudaraku atas pujiannya ya, dukungannya, supportnya ya, dorongannya. Nah itu saya ulang ya, selalu pantau konten bosku dan saya senang sekali. Di sini saya ingin bertanya, ukuran gedung saya 4x16 3 lantai. Itu pertanyaannya, 4x16 3 lantai ya, 3 lantai berarti 3 tingkat. Mengapa lantai atas lebih dulu berkembang daripada lantai yang di bawah? Padahal lantai bawah kan lebih lembab dan gelap. Mohon penjelasannya bosku. Nah, coba. Jadi begini saudara-saudaraku ya. Mengenai adanya bahasa lantai, karena ini saudara kita ini bangunan gedung rumah RBW-nya ini 3 lantai, ukurannya 4x16 berarti panjang. Ya, ini model goa lagi memanjang 4 meter lebar. Nah, berarti bahasanya 4x16 kali 3 lantai, 4 lebar 3 panjang, 3 lantai gedung rumahan yang walet saudara. Jadi saudara mengatakan di sini pertanyaannya, kenapa lantai yang di atas yang lebih cepat dihuni, yang lebih banyak bahasanya saudara kita ini? Kenapa di bawah? Padahal di bawah itu dia di sini jawabannya di sini. Padahal lantai bawah kan lebih lembab dan gelap. Nah, coba.
Jadi mengenai adanya lembab gelapnya, dingin sejuknya, saudaraku ya, terganggu atau amannya, tidak usah saudara ada pembahasan mengenai di atas itu, kenapa di atas tinggal, padahal di bawah lembab gelap. Tidak selamanya walet itu saudaraku langsung yang di bawah huni, tetapi kebanyakannya, tidak selamanya, bedakan tidak selamanya dan kebanyakan. Tidak selamanya langsung ke bawah yang huni yang banyak walet. Coba saudaraku ya. Tidak selamanya. Tetapi kebanyakan yang huni bagian bawah kalau bersamaan dibuka, kan biasa itu bangunan biasa di atas dulu dibuka. Lantai ketiga, lantai kedua, yang lantai di bawah itu masih ditempati. Nanti di belakang baru dibuka yang di bawah. Itu biasa memang lambat. Itu satu kendala, satu pemahaman. Dan yang kedua, seumpamanya seiring dibuka dari lantai pertama, lantai kedua sampai lantai yang pertama, lantai ketiga, lantai kedua turun ke bawah lantai pertama. Itu seumpamanya saudara itu yang bagian atas dihuni, cepat dihuni ya. Itu memang biasa terjadi saudaraku, tetapi tidak usah ada bahasa was-was. Bahasa itu mengatakan di dalam benak pikiran saudara, oh kenapa ya di atas lantai 3 atau lantai 2 bermalam, padahal di bawah itu gelap dan lembab. Ujung-ujungnya saudaraku itu lebih banyak, itu ujung-ujungnya lebih banyak nantinya yang di bawah. Memang kayak di rumah juga begitu. Tetapi di rumah dulu itu saudaraku, saya tempat tinggal di bawah, di belakang yang di atas, di belakang yang dibuka di bawah, di atas dulu banyak. Karena sudah banyak di atas, lantai atas seterusnya, saya buka di bawah. Lama itu, tetapi sekarang lebih banyak yang di bawah daripada di atas. Itu karena walet memang begitu. Itu bahasanya ya, jelasnya itu akan ditelusuri, itu lama kelamahan itu. Yang penting waletnya jangan pergi. Tidak mungkin juga walet itu pergi, tidak mungkin walet itu tinggalkan tempat, bahasanya minggat kalau seumpamanya saudara ruangannya lembab. Jadi tidak usah terkecoh mengenai adanya di dalam ruangan itu RDW saudaraku, mengenai adanya kenapa di atas banyak tinggal, di bawah agak kurang tinggal. Memang biasa terjadi. Tidak jadi masalah itu saudaraku, tidak jadi masalah. Ujung-ujungnya nanti itu akan ke bawah itu. Bisa jadi itu apakah kanakannya nanti itu. Yang penting jangan terlalu banyak sekat di bawah. Jangan banyak kamar-kamar. Kalau terlalu banyak kamar-kamar itu waletnya nanti itu tersesat. Bahasanya sesak napas. Banyak kamar-kamar, apalagi kalau ruangan pamannya kecil ini kan termasuk bagus karena ruangannya panjang. Kenapa saya katakan modelnya model goa? Karena dia masuk di dalam, karena 16 panjangnya, sedangkan lebarnya hanya 4 meter. Itu saudaraku ya. Jadi sudah gunakan di situ sekat lar saudaraku ya, sekat di situ antar lubang, sekat lubang, ruang antar lubang, lubang antar ruang. Disekat di situ kan saya sudah jelaskan terus itu. Jadi saudara itu ambil yang 3,20 meter, sisakan itu yang 80 cm. Sekat pun di situ saudaraku yang ada cahaya masuk. Tapi di situ kan gelap, bahasanya saudara kan gelap. Adakah sekat lar saudaraku ya? Walet nanti itu lebih cepat itu yang dihuni yang di bawah. Memang yang di atas asal mulanya, tetapi lama kelamahan kalau waletnya sudah beradaptasi, berkembang biak, bahasanya sudah padat, akan banyak nantinya di bawah saudaraku daripada di atas. Memang rata-rata begitu. Apalagi itu kalau di belakang yang dibuka yang di bawah, kan biasa saudara kita itu biasa bangunan pribadinya biasa itu ditempati itu di bawah. Kadang banyak saya tangani itu ya, di atas dulu dibuka, dikosongkan itu lantai 2, lantai 4, lantai 3, ya lantai 2 dan lantai pertama ditempati semacam yang pernah saya jelaskan itu mengenai adanya itu yang ruko. Ruko itu berarti rumah toko. Itu yang lantai terakhir ya dijadikan walet, lantai keempat. Lantai yang ketiga dijadikan juga walet. Lantai kedua ditempati, lantai ketiga toko di bawah. 4 lantai itu. Aji itu yang saya tangani. Oh ya alhamdulillah. Sekarang dikosong itu. Pernah saya cerita itu saudara itu sudah dikosong itu. Dikasih semua haknya walet.
Oh, lebih banyak lagi yang dibawa. Itu toko besar itu. Memang ukurannya dia punya ukuran. Nggak salah berapa kalau saya lupa itu. Yang jelasnya panjang itu 19. Model gua itu kayak terowongan. Wah, sudah meledak walletnya itu. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara itu betul-betul itu harus jenius mengenai adanya di perwaletan. Ya, itu harus memahami itu mengenai adanya itu pamanya wallet itu. Kenapa tuh banyak yang di atas itu kan memang biasa terjadi, tidak jadi masalah. Biar banyak, biar tidak ada di bawah. Yang penting walletnya tetap ada di dalam. Ujung-ujungnya nanti itu akan merata. Nah, ujung-ujungnya itu, saudaraku ya. Justru bagus itu kalau tempatnya di atas dulu, akhirnya lama-kelamaan itu dia itu bergeser ke lantai kedua kah atau lantai pertama. Tadinya itu kan saudara ini kan punya lantai-lantai 3. Nah, 3 lantai, 3 susun, 3 tingkat. Nah, saudara itu ukuran bangunannya 4 meter lebar, panjang 16. Kalau saudara itu mau berhasil itu yang 3 lantai ya, wah luar biasa, saudara itu calon milioner. Jadi sisa saudara itu optimalkan bagian kelembabannya saudaraku ya. Jangan saudara mendeteksi bagian di bawah, kenapa ini gelap di bawah, dingin. Nah, itu. Kenapa di atas tinggal? Jangan bahas deteksi di situ. Tetap saudara optimalkan terus itu. Ya. Dan jangan terlalu banyak kamar di bawah, bagian bawah saudara ya, berikan tempatnya wallet itu bermanuver. Bahasanya dia leluasa, berputar-putar di dalam. Nah, diusahakan saudaraku supaya wallet itu bebas. Jangan ada bahasa ngikut-ngikut. Karena banyak saudara kita itu berhasil itu, tapi banyak sekat-sekat di dalam. Nah, akhirnya saudara ngikut. Banyak itu cepat banyak wallet kalau banyak sekat, karena itu banyak walletnya. Jangan itu kayak gitu saudaraku. Kalau saya berbahasa gitu, di mana orang yang itu yang tidak ada kamar-kamarnya, tidak ada peta-petanya, langsung meledak burunya di dalam. Tidak bisa kita hitung berpuluh-puluh kilo. Kalau bahasa itu kita mau gunakan. Kalau bahasa itu antara sekat dengan antara tidak sekat. Tidak ada kamar-kamarnya dengan yang ada kamar-kamarnya. Nah, itu. Justru bagus itu kalau ruangannya plong, ya, walletnya meledak. Wallet selama kita juga leluasa itu panen, dan wallet itu bermanuver di dalam bebas. Tidak banyak itu tempatnya itu yang itu, makanya saya heran saudaraku. Kenapa saudara itu selalu bikin kamar-kamar di dalam? Nah, sedangkan ini bangunan sudah gelap. Kenapa lagi bikin lagi kamar di dalam? Ini kan sudah gelap ini. Sudah digelapkan. Kenapa bikin lagi kamar? Apa aja lagi mau di kamar itu wallet? Wallet itu tidak jalan. Justru saudara masuk di situ tempat pintu, di situ panik wallet, karena adanya itu center itu kalau kita mau buka saran lah atau pengecetan, kaget. Biasa wallet itu baku nabrak. Coba saudaraku ya. Karena di rumah begitu saudaraku. Kan itu rumah saya bangun itu kan, saya jadikan wallet itu kan ruko, rumah toko itu pertama saya jadikan gedung rumah wallet. Kan ada kamar di situ, ukurannya kamar itu 3x3. Itu cor semua itu batu. Kalau saya masuk di situ saudaraku ya biasa baku nabrak di situ. Kan itu yang lewat pintu masuknya itu kan ukuran pintu kan begitu. Kalau di luar itu di tempatnya di bagian tamu itu enak, di situ bermanuver wallet keliling. Mau tidak mau karena sudah jadi juga itu, karena sudah bangunan cor juga. Itu. Nah, justru saya tembus itu, saya bikinkan lagi itu, saya betel itu yang ditembus keluar, lain yang jalan pintu, karena kalau di situ masuk itu baku nabrak. Jadi saya itu saudaraku, saya sudah alami, saya tahu itu. Wallet itu istilahnya kita siksa wallet kalau banyak kamar-kamar. Nah, justru selalu saya katakan, jangan yang kita pikirkan saudara kita, kalau banyak kamar cepat bikin saran. Tidak usah berpikir begitu saudaraku. Wallet itu kalau sudah berkoloni tidak ada bahasa kamar-kamar, tetap dia bersarang di sirip. Hanya kalau bahasa itu ngikut-ngikut atau mau bahasa cepat, itu biasa begitu. Banyak sekali saudaraku itu ini ada saya dekat-dekat ini. Saya sudah lihat itu, banyak kamar-kamarnya. Tidak ada wallet, tidak ada walletnya. Justru wallet itu, yang penting ruangannya itu digelapkan, dilembabkan, ya.
Usahakan supaya itu suhunya itu terpenuhi, itu suhu udaranya masuk. Maksudnya udara itu angin. Nah, jadi saudara itu bisa konsisten di situ. Gimana caranya? Supaya walet ini bisa beradaptasi di dalam. Apabila walet ini beradaptasi, dia rasakan di dalam itu apa yang dia cari walet. Yang jelasnya dia cari walet itu yang dingin. Tidak mungkin walet mau tinggal kalau panas. Jangankan walet, kita saja kalau di dalam rumah kalau panas kita tidak bisa tahan. Ya, begitu juga adanya itu angin, udara sejuk, ya. Itu kalau dingin baru ada angin tiup kita, sama. Masing-masing kita itu punya istilahnya perasa. Walet pun kita pun juga begitu. Semua kita membutuhkan sesuatu begitu, walet juga membutuhkan itu. Nah, itu. Jadi saudara itu harus memahami itu yang diinginkan walet mengenai adanya itu. Kenapa itu di atas itu lantai ketiga? Nah, justru saya katakan saudaraku, yang penting walet sudah huni itu tempat. Di belakang bahasa persoalan kenapa di atas, kenapa tidak di lantai 2, atau kenapa tidak bukan lantai pertama, padahal di lantai pertama itu gelap lembab umpamanya, ya akan ke situ ujung-ujungnya, yakin saja, karena sudah banyak saya hadapi yang gitu saudaraku, termasuk bangunan saya dulunya di atas, tetapi yang paling banyak sekarang menjadi sarang bagian bawah. Coba itu. Jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya di dunia perwaletan. Kan di dunia perwaletan saudara itu itu yang paling banyak saudara kita yang jenuh, yang galau ya. Nah, yang galau. Ini masih ada hawa capek saudaraku ya. Tadi malam jam berapa itu habis live streaming itu? 2 jam lebih kayaknya, berapakah? Tidak salah. Padahal capek dari lokasi. Langsung live. Ada banyak pertanyaan itu pun masih banyak pertanyaan belum saya jawab. Pagi lagi kerja lagi. Habis sholat ya laksanakan itu bahasanya kewajiban kita. Ya, sudah itu kerja lagi. Mana masuk lagi pertanyaan saudara kita itu dijawab lagi. Coba saudaraku. Coba saya lagi bikin konten kemarin dulu ya, saya live itu. Jadi tidak ada istirahat itu. Jadi begitu terus saudaraku. Demi saudara kita, justru selalu saya katakan kita berjuang sama-sama ya. Jangan saja saya berjuang saudaraku, saudara juga berjuang ya. Saudara berjuang, saya juga berjuang. Itu. Jadi gimana caranya supaya saudara itu bisa mendalami di dalam ruangan RBW-nya saudara. Bahasanya didalami itu ketahui itu fasilitas di dalamnya itu. Begini umpamanya. Ini walet ini, dia tidak suka kalau kita pasang begini. Oke lah. Bahasa dia suka lagi, tetapi kendalanya nanti di belakang ini ujung-ujungnya juga patah juga bagi walet. Nah, itu. Jadi jangan bahasanya bagus tapi pikirkan juga di belakangnya. Ya. Nah, itu. Jadi itu saudara itu usahakan itu mengenai di dalam ruangan RBW itu supaya saudara itu bisa memahami itu bagian fasilitas di dalam. Yang fasilitasnya itu yang mungkin saudara katakan yang fasilitas yang dimananya bang, umpamanya. Fasilitas itu semacam kayak suaranya di dalam sudah aktif ya. Di dalam ini bagian dalam bukan bagian luar ya. Ya, bagian dalam sudah bagus. Jangan terlalu besar juga sorinapnya saudaraku ya. Cukup ya sedang-sedang saja. Karena gimana itu suara aslinya walet kedengaran itu kalau di dalam ruangan itu suara aslinya walet ya ikuti aja itu saudaraku. Ngikut saja di situ. Ya, jangan jangan bahasa lawang arah antara suaranya walet dengan suara nanti kita mau kebesarkan apa. Ikuti saja suara itu walet, kayak gitu. Suara huni. Semua lengkap di situ suaranya walet itu di dalam itu kedengaran gitu kalau sudah ada sarang ada anak ya. Tidak usah ya 2 saja sarang sudah ada anaknya di situ. Kita sudah bisa ketahui itu suara aslinya walet bagian dalam. Ini bagian dalam. Terus saudara mendeteksi bagian luar. Saudara mau mengenal suara aslinya walet itu kalau habis gerimis di situ keliling. Coba dengar suara aslinya walet di situ. Kedengaran itu suara aslinya walet. Nah, kalau saudara mau mendeteksi suara aslinya walet, itu. Kalau sudah ada suaranya itu yang bunyi di suara panggil ya,
Nah, itu begitupun juga di suara inap, suara dalam, suara huni, ikuti saja itu. Nah, itu bahasa suara tarik, yang mana yang bahasa suara tarik? Kalau saya mengatakan suara tarik, yang mana suaranya suara tarik? Itu kan suara pengumpan. Yang jelasnya suara, ikuti saja suaranya walet. Suaranya di luar itu kalau biasa kalau dia tak 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 tak, itu biasa kalau keliling tak 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 tak, cik 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 cik, itu kan kanakan. Berapa sih suaranya walet itu? Di luar itu kalau baku kejaran keliling itu kayak bagaimana ya bunyinya? Kalau baku kejaran itu di luar, caca caca caca, itu kalau di luar, kalau habis gerimis kok keliling itu, ketara itu. Berapa suaranya walet di situ? Bisa saya hitung itu suaranya walet itu, tapi tidak usah saya sebutkan. Ya, nah itu. Saudara itu kan sudah paham apa yang saya maksud. Dan mengenai adanya di situ, seumpamanya saudara di LMB-nya pasang apa yang mau dipasang di situ terlalu banyak sekali ya. Betul-betul. Saya itu yang penting sudah ada di situ suara satu salong di situ di LMB saya sudah simpang. Yang penting suaranya walet. Biar satu di salong di situ. Kenapa saudara mau sibukkan dirinya? Ada juga biasa saya dengar itu 3 salong, 4 salong, beda-beda suaranya di situ. Apa beda-beda di situ? Tidak usah terlalu dibeda-bedakan di situ. Nah, berapa di suaranya walet? Pasang di situ, ya. Kasih masukkan di situ USB di amplifier atau please this. Langsung di situ. Kalau walet tidak mau melihat itu amplifier saudara, tidak mau melihat itu walet. Walet itu seperti ada sudah suara didengar, sudah main di situ. Nah, itu selalu saya katakan. Tetapi intinya bagian di dalam. Ya, nah, itu saudaraku. Saudara kan saya sudah katakan saudara gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi, berkembang biak, ya. Nah, populasinya cepat, koloninya meledak di bagian dalam. Bukan koloni bagian luar, bukan populasi bagian luar bangunan, bukan perkembangbiak luar bangunan, saya berbahasa di dalam. Nah itu, supaya walet ini bisa cetak sarang. Nah, ya, tetapi satu, jangan saudara selalu keluar masuk di dalam mengganggu, apalagi mau diambil di dalam kalau sudah beradaptasi burung, lepaskan saja dulu. Seumpamanya saudara juga masuk, apa juga mau diambil di dalam. Tidak usah selalu keluar masuk. Hanya adanya penasaran, jadi saudara itu tidak bisa tahan, ya. Nah, pasti saudara kalau di umpamanya on perdana selalu mau masuk, apa yang mau dilihat kira-kira? Pasti walet kan? Jadi saudara itu masuk melihat waletnya keluar, pasti penasaran lagi tuh. Apanya lagi yang mau dipikir? Apakah sudah bersarang itu di dalam? Apakah sudah banyak? Masuk lagi itu saudara. Baru 1 minggu bagus, kalau 1 minggu baru 3 hari 4 hari. Kan memang begitu. Saya tidak berkata-kata ini. Kenyataannya di lapangan banyak sekali petani walet itu yang resah, yang jenuh, yang penasarannya itu tidak bisa ia tahan. Kalau masih berpuasa itu saudara masih bisa kita tahan kalau kita puasa. Tetapi kalau itu walet itu tidak bisa ditahan, itu sakit, itu tangan mau selalu buka itu gemboknya. Coba, luar biasanya pengaruhnya itu walet saudara itu. Luar biasa itu. Jadi jangan dianggap remeh itu. Nah, kebalikannya itu kalau tidak ada perkembangan itu luar biasa juga kita itu kayak mau stres. Itu saudara. Nah, coba. Jadi saudara itu betul-betul itu harus jenius di dunia perwaletan, ya, pahami itu. Oh, keinginannya walet dia suka ini, dia cari ini. Jadi saudara itu yang penuhi itu yang keinginannya walet. Apabila walet itu sudah berkembang biak atau bahasanya berkoloni, ya sudah. Kita saudara itu amankan di dalam. Sisa atur terus itu, kontrol bagian di dalam itu saudaraku, ya kontrol di itu kelembabannya, jangan lepaskan kering itu kolam. Nah, oke lah, seumpamanya kurang airnya ya usahakan ditambahkan air. Antisipasi cepat itu, jangan dibiarkan saja, jangan ditunggu-tunggu lagi. Kalau memang ada di air, nah beda kalau air tidak ada ya walau alam saya tidak tahu lagi saudaraku ya.
Yang jelasnya kalau saudara itu membangun gedung rumah walet pasti ada persiapannya, itu bahasa air, media air. Kan itu kalau saudara itu menggunakan menggunakan air pump atau air sumur bor atau air ledeng atau yang jelasnya air. Nah, itu berat saudara kita dihadapi kalau walet, berat. Ya, nah itu. Jadi saudara itu mudah-mudahan saudara-saudara di lapangan itu bisa memahami apa yang saya katakan, apa yang saya maksud ya. Nah itu. Jadi saudaraku ini atas nama siapa tadi ini? Ini atas nama channel Abdullah Taufik. Ya lakukan itu saudaraku, yang mengenai itu waletnya yang di atas yang banyak belum yang di bawah. Itu relax saja saudaraku, santai saja, tidak usah terlalu jadi beban pikiran itu. Yang penting waletnya ada di dalam. Ujung-ujungnya nanti itu akan banyak di bawah itu daripada yang di atas. Memang begitu, karena di rumah juga begitu. Kan itu yang pertama di rumah itu kan rumah toko saudaraku ya, itu di bawah itu di tempat tinggal. Di atas itu saya jadikan gedung rumah walet itu 2 tempat itu ya. Oh, lama kelemahan itu di atas banyak. Lama kelemahan sekarang itu lebih banyak lagi di bawah daripada yang di atas. Nah, tetapi tetap banyak yang di atas. Istilahnya banyak, tetapi lebih padat yang di bawah. Nah, itu ya saudaraku ini Abdullah siapa ya? Nama channel Abdullah Taufik ya. Nah, jadi saudara itu bisa memahami ya mengenai adanya itu walet, tidak usah dibingungkan, tidak usah terlalu dipikirkan. Banyak juga saudara itu kalau dia pantau burungnya itu umpamanya dia belum lama itu kalau belum terlalu memahami walet. Oh dia lihat di situ keluar masuk di situ di LMB-nya, keluar masuk di bagian point ya. Keluar masuk. Mungkin saudara mengatakan, "Oh, itu yang masuk itu. Kenapa keluar? Kenapa tidak di dalam saja?" Wah, modelnya walet begitu. Memang modelnya itu. Itu walet nanti kita bisa mengatakan kalau kita punya walet pada waktunya itu sementara jam 6 lewat ya, sementara sholat maghrib ya. Sholat maghrib kalau bagi umat Islam ya sudah, yang jelasnya jam 6 lewat ya. Perantara antara jam 7 dengan jam 6 di situ mulai burung berdatangan di situ. Yang masuk itulah penghuni gedung rumah kita, itulah walet kita. Itulah yang tinggal. Tetapi kalau siang itu saudaraku biar di situ ratusan sampai ribuan jutaan di situ, kalau siang itu belum tentu. Hanya main karena adanya itu suara. Bermain-main saja di situ. Memang walet suka yang gitu, main. Nah, itu. Tetapi jangan terkecoh. Itu semua itu yang pasti tinggal di sini. Wah, tidak banyak burung itu selalu dikelilingi bangunannya, tetapi itu gagal. Banyak saudara gitu. Suara di situ selalu dikejar. Oh ramai sekalinya itu tidak ada sih. Tidak ada harapan bangunannya di dalam. Justru dibongkar. Padahal walet selalu berkerumun di situ. Nah, keluar masuk. Banyak itu saudara kita. Dan ada juga bangunan itu tidak kelihatan waletnya itu kalau siang itu. Tetapi di dalam ruangannya itu kenapa dibuka ruangannya, kenapa banyak sarang jadi di dalam? Kenapa banyak kanakan di dalam? Nah itu cara mendeteksi itu bagian ruangan saudaraku di situ waktu jam 6 lewat saudara bisa menunggu di situ melihat walet yang masuk itulah penghuni bangunan itu yang didirikan, itulah aslinya ya. Tetapi bahasanya walet saudaraku itu milik bersama. Kalau tidak suka kalau dia tinggal ke itu tempat berarti bukan lagi kita milik lagi yang pindah, kalau umpamanya pindah di tempat lain. Nah, terkecuali sarang di dalam, nah itu baru milik pribadi. Nah, karena kita mau ambil sarang. Tetapi kalau walet itu kadang-kadang karena walet itu ya keinginannya, maunya dia, sesuka-sukanya dia, apa dia mau tinggal atau dia mau pergi. Nah, selalu saya katakan itu ya, tidak sama bahasanya itu entok, bebek bisa dikasih masuk di kandang. Tetapi kalau walet tidak begitu. Kalau walet bahasanya ya maunya dia, suka-suka hatinya dia. Nah, caranya supaya walet itu bahasa suka-suka hatinya, penuhi itu di dalam supaya dia suka di dalam.
Hatinya itu suka-suka, hatinya dia suka dan hatinya pingin ke situ di bangunan itu karena lembab, dingin, sejuk, aman, gelap. Nah itu selalu saya katakan itu kalau saudara mau berkeloni waletnya. Ya tadinya itu ya di lantai yang di atas itu banyak, airnya lama kelamaan akan banyak juga di bawah. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Tidak apa-apa yang di atas dulu banyak, yang lantai ketiga. Ujung-ujungnya nanti itu banyak juga di bawah, ya lebih bagus lagi. Ya saudaraku ya. Jadi santai saja hadapi walet. Tidak usah terlalu bimbang. Yang penting waletnya sudah ada di situ. Tetapi bagus pertanyaannya saudaraku. Nah, kenapa saya katakan bagus? Itu kan ada bahasa saudara itu pasti ada pertanyaan kenapa walet ini, kenapa di sini, kenapa tidak di sini dia tinggal, kenapa di atas, padahal di sini gelap lembab umpamanya. Itu kan merembet itu bahasa kelembaban naik itu saudaraku kalau memang ruangannya bagus. Istilahnya bahasa ideal di dalam stabil. Nah itu. Jadi saudara itu bisa betul-betul itu harus jenius mengenai adanya di dunia perwaletan supaya saudara itu bisa memahami, mendalami walet. Apabila saudara bisa memahami walet, mendalami walet dan saudara itu ada kesadaran. Mungkin saudara mengatakan kesadaran gimana? Kesadaran itu jangan selalu diganggu itu walet. Kalau saudara menginginkan sesuatu apa yang diinginkan selama saudara mendirikan gedung rumah walet adalah saran. Populasinya walet, koloninya walet, perkembangbiakannya walet, kanakannya walet. Ya, itu. Nah, itu yang kita inginkan saudara kalau kita mau mendirikan bangunan. Nah, itu yang bikin stres saudara-saudara kita di lapangan yang tidak berhasil. Itu yang bikin stres itu. Ini walet ini tidak mau beradaptasi, tidak mau tinggal. Kapan lagi ini dia mau tinggal? Diapakan dia? Segala macam cara kita sudah berusaha, kita sudah ini itu ke sana ke sini, tetapi masih begitu terus. Apa kemauannya walet? Nah itu banyak itu saudara itu sampai dia itu korban itu, dia itu buang dana, buang waktu. Gara-gara ini si walet ini. Nah, jadi kalau saudara itu sudah memahami, sudah mengerti, justru selalu saya katakan sadarlah sedikit saudara. Apabila sudah aktif bangunannya, jangan selalu menginginkan itu keluar masuk. Ada di saatnya nanti saudara capek sendiri kalau sudah berhasil. Ya, nah yang penting itu keinginannya itu, insya Allah bahasa itu tidak mengkhianati hasil saudaraku. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Tetapi kebalikannya, ya kita berusaha itu tidak semudah itu membola telapak tangan. Ini bukan dontalas sekejap itu, tidak. Bertahap. Saya sudah katakan seorang teman-teman kita ya, umpamanya ada tetangga kita, anaknya saja sekolah itu tidak langsung sarjana, bertahap juga itu. Orang yang bertani ya, menggarap sawah, tidak langsung itu panen. Begitu juga yang punya empang, bertahap itu semua itu. Nah, kalau langsung baru 1 bulan langsung mau banyak, itu yang bikin sakit juga kita itu. Nah itu yang bikin sakit. Karena itu adanya itu, karena itu bahasa penasarannya itu sampai pemikirannya langsung mau meledak. Wah, itu yang paling sulit lagi dihadapi, lebih sulit dihadapi itu daripada walet. Yang itu, ya saudaraku ya. Nah, jadi mohon maaf saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, saya sudah angkat ini pertanyaan saudara kita ini karena saya sudah ini setengah jam saya sudah kasih jawaban mengenai adanya ini nama channel Abdullah Taufik. Saya sudah clearkan pertanyaannya saudaraku ya. Saya sudah dealkan. Saya sudah selesaikan pertanyaan saudara, saya sudah jawab. Jadi tolong ditonton videonya saudaraku ya, ditonton pun ya, di like, kalau perlu di share sama teman-teman. Bahasanya kita sama-sama berjuang ya. Nah, dari kesadaran saudara saja. Nah, saudara sudah paham apa yang saya maksud, tidak usah terlalu panjang lebar bahasa itu ya. Nah, saudara kan tahu. Jadi kalau saya like saudaraku ya, tolong ajukan pertanyaan di situ. Siapa tahu kalau ada saudara bisa ambil lagi di situ, karena ilmu itu tidak ada ujung. Ya, tidak ada ujung. Bahasa tidak ada manusia itu sempurna. Lebih mendalam kita itu lebih banyak di dalam bahasa ilmu itu. Karena bahasa belajar saudaraku itu nanti akhir hayat hidup kita itu tidak pernah lepas namanya ilmu. Ya, menuntut ilmu itu sampai di negeri orang. Nah itu, mengkaji ilmu itu memang sulit saudaraku. Apalagi dapat ilmunya lagi susah lagi dilaksanakan. Karena memang itu satu ujian juga itu. Oke?
Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah, adanya manusia biasa saya saudaraku, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil ya saudaraku ya, tapi perlu kita saring dulu. Apabila ada mau ditanyakan silakan share di bawah kolom komentar. Yang belum saya angkat pertanyaannya tolong tunggu saat akan saya angkat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang sama, sukses terus.